Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram, wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lau haqqun alaina, wa khususan li muallifi hadzal kitab wal jami'il muallifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami'i muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Sore ini kita sampai hadis ke-7 ya, insyaallah hadis 7 dan 8 kita kaji sore hari ini. Al-hadisus sabi ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi aslinya hadis itu ya dua kalimat ini saja. Jadi agama ini hakikatnya adalah nasihat. Nasihat itu sesuatu yang baik, arahan. Nasihat itu pemberitahuan hal-hal yang maslahat, tapi juga bisa bermakna peringatan-peringatan hal-hal yang madorot. Makanya dalam agama ada perintah, ada larangan. Kalau hal-hal yang maslahat, manfaat bagi manusia dianjurkan, diperintahkan, disukai oleh Allah. Sebaliknya hal-hal yang merugikan, mencelakakan, merusak, itu dilarang atau minimal dimurka, dibenci oleh Allah. Nah, itu makna dari an-nasihah. Nah, lalu para sahabat waktu itu konfirmasi, kulna liman ya Rasulullah. Kok ringkas sekali ya hadis ini, agama adalah nasihat. Lalu sahabat tanya, untuk siapa wahai Rasul? Nasihat ini bagi siapa saja atau untuk siapa? Qala, baru beliau menjelaskan, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Tapi ada matan yang lillah wali kitabi lebih dulu, tapi sama saja ya. Tapi yang masyhur lillahi baru wali rasuli baru wali kitabi. Nasihat-nasihat yang ada dalam agama ini adalah yang pertama untuk Allah. Nah, apa maksudnya nanti ada penjelasan. Jadi ini ada syarah dari masing-masing kalimah yang disampaikan dalam hadis ini. Lalu juga nasihat untuk Rasulullah. Maksudnya apa ya? Untuk beriman kepada Rasulullah. Wali kitabi juga kepada kitab. Wali a'immatil muslimin juga nasihat untuk dan kepada. Jadi untuk para pemimpin-pemimpin orang Islam, sekaligus bagi rakyat untuk mentaati para pemimpinnya. Bahkan wa'ammatihim juga kepada seluruh umat Islam khususnya. Jadi seluruh umat manusia bahkan. Jadi agama ini berisi nasihat, tadi itu arahan-arahan, informasi, pemberitahuan sampai pada perintah. Jadi itu nasihat. Jadi hal-hal yang memang akan membawa maslahat pasti diberitahukan, dianjurkan, bahkan diperintahkan. Hal-hal yang kira-kira merugikan, bahkan mencelakakan, diperingatkan, bahkan dilarang oleh Allah. Nah, hadis ini aslinya yang dua kalimah tadi, ad-dinun nasihah, ini merupakan satu kalimah yang istamalat ala ma'anin katsirah wa fawaidin jaliyah.
Jadi meski hanya 2 kalimat atau 2 kata, tapi hadis ini mengandung banyak makna yang sangat mendalam. Makanya tadi Nabi menjelaskan lillah, li rasulih, li kitabih, li aimmatil muslimin, li ammatih. Jadi ada paling tidak ada 5 ya, unsur nasihat di dalam agama ini. Artinya berbagai urusan kita terkait hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, hubungan kita dengan kitab, dengan para pemimpin dan dengan sesama umat, semua ada. Semua ditata, semua diatur di dalam agama Islam ini. Nah, jadi lalu meskipun hanya 2 kalimat tapi sangat menyeluruh isinya. Nah, ini oleh musannif dikatakan dengan 2 kalimat ini hatta innana najidu sa'iras sunani wa ahkamis syari'ati usulan wa furu'an dakhilatan tahtahu. Jadi hanya dengan 2 kalimat agama adalah nasihat, kita bisa mendapati bahwa di dalam pernyataan Nabi ini itu kita bisa menemukan segala atau semuanya, segala sunnah-sunnah. Jadi sa'iras sunani, keseluruhan sunnah-sunnah, contoh-contoh itu sudah ada di dalam agama ini. Lalu ahkamis syariah, seluruh hukum-hukum. Jadi tadi itu yang diperintah, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, dan yang makruh sampai yang diharamkan, itu semua juga ada. Usulan wa furu'an, baik yang pokok maupun yang cabang-cabang, semuanya itu dakhilatun tahtahu, masuk di dalam 2 kalimat ini. Jadi bahwa agama ini adalah nasihat, ini sifatnya sangat syamilah, sangat menyeluruh. Nah, ada beberapa syarah atau penjelasan-penjelasan terkait dengan penjelasan Rasulullah tadi, bahwa nasihat ini adalah pertama lillah. Itu apa maksudnya? Jadi an-nasihatu lillah takunu bil imani billah, maksudnya adalah agar kita beriman kepada Allah, mengenali Allah. Jadi ma'rifatullah, bagaimana? Melalui sifat-sifatnya, melalui kalam-kalamnya, ya termasuk ajaran-ajarannya ini. Jadi kita mengenal Allah tentu tidak secara fisik, tidak secara materi, karena Allah itu bukan materi, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya, perlakuannya, otoritasnya, kehendaknya, itu setiap saat kita merasakan itu. Jadi katakanlah yang ada dalam diri kita sendiri, misalnya ya, kita ini punya apa ya, organ tubuh ini, jantung kita ini terus berdenyut gitu. Kita sendiri tidak bisa mengendalikan. Dalam satu kesempatan kalau kita jalan atau lari itu tahu-tahu cepat, kita akan nyuruh pelan-pelan aja, itu kan tidak bisa. Kehendak siapa lu? Kan kehendak jantung. Iya, kalau secara medik itu karena fisiologi begitu. Jaringan kita butuh oksigen lebih banyak, dia memompa lebih cepat. Itu kan fisiologik. Di balik itu semua pasti ada Sang Maha Penentu, ada yang Maha menghendaki itu, supaya aktivitas metabolik tubuh kita tetap terjaga. Kalau tidak dikehendaki begitu, misalnya kita beraktivitas dengan butuh energi sangat tinggi, kalau jantung kita biasa saja kan bisa kolaps kita ini. Nah, ada yang merancang itu gitu, yaitu Allah. Nah, itu maksudnya iman kepada Allah, iman pada kehendak-kehendaknya, perbuatannya, keputusannya dan kemauannya dan semuanya ya. Itu makna dari an-nasihatu lillah. Jadi ini saya kira sudah satu ilmu tersendiri ya. Nasihat kepada Allah itu artinya beriman kepada Allah dengan segala aspeknya, mulai dari nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya yang sudah dijelaskan pada kita, itu ada 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, Muhaimin, semuanya itu harus diimani, harus bisa kita fahami gitu. Dan bahkan kita merasakan itu. Jadi hidup kita ini dengan segala mekanismenya, hakikatnya adalah bukti-bukti keberadaan Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya itu.
Itu baru satu organnya. Hampir semua organ itu nggak akan selesai kalau kita bahas ya. Bagaimana Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah, itu makna an-nasihatu lillah. Tentu dengan segala uraiannya. Di sini tentunya termasuk nafyu syariki anhu. Kita juga harus mentauhidkan dan meniadakan pembanding sekutu bagi Allah. Artinya apa? Allah itu betul-betul al-wahid al-ahad, satu-satunya perancang, penentu, pelaku atas apapun yang ada di seluruh jagat raya ini, termasuk yang terjadi pada diri kita ini. Sebab kalau ada pesaing, pasti kita lihat tadi dalam lingkup yang kecil aja, tubuh kita ini akan morat-marit kan gitu. Bagaimana ketika jaringan tubuh kita butuh oksigen banyak karena kita lari misalnya atau main futsal gitu, harusnya jantung lebih cepat supaya darah lebih cepat sampai ke sana masing-masing sel dengan oksigen yang tercukupi. Seandainya ada pesaing selain Allah kalau mengendaki jantung kita lebih lambat, itu kan sudah kolab tubuh kita ini. Nah artinya bahkan melalui apa yang ada dalam diri kita itu kita bisa mengenal Allah. Itu ada dalam Al-Quran ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku tunjukkan pada manusia ayatina, bukti-bukti, ayat-ayat, fakta-fakta tentang keberadaan saya, kata Allah, kekuasaan saya, ilmu saya, kemampuan saya, baik yang ada di jagat raya ini maupun yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Ya, maaf kebetulan kalau kami di kedokteran jadi banyak bicara tentang manusia gitu ya, mulai histologi, anatomi, fisiologi itu agak tahu sedikit gitu aja, diberitahu oleh Allah begitu. Nah maka kajian, pembelajaran yang kita lakukan pasti akan mengingatkan kita, memberitahukan akan keberadaan Allah dengan segala sempurnanya sifat-sifat yang Dia miliki itu. Nah itu makna dari an-nasihatu lillah. Lalu an-nasihatu ila rasulillah tadi, yang kedua li rasulih, itu apa artinya? Takunu bitasdiqi risalatih wal imani bijami ima ja'ahu bihi min Qur'an wa sunnatih. Jadi nasihat kepada Rasulullah artinya hendaknya kita iman dan percaya, tasdik, membenarkan, mempercayai sepenuhnya atas risalah ajaran yang beliau bawa dan beliau sampaikan itu. Ya tadi hakikatnya ya dari Allah ya. Apa sih yang diperintahkan, yang disukai, yang Allah ridho, itu Rasul memberitahu, bahkan memberi contoh. Nah itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu sesuatu yang dicontohkan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi untuk dicontoh, ditiru. Maka beliau dengan disebut sebagai uswatun hasanatun gitu ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Allah sendiri mengatakan begitu, sungguh telah ada bagimu pada diri Rasul itu contoh teladan yang sangat bagus. Untuk apa ya? Untuk tadi, untuk iman kepada Allah, untuk mematuhi ajaran-ajaran Allah, untuk menjauhi larangan dan yang dibenci oleh Allah. Itu semua sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nah maka nasihali rasulih artinya kita iman dan percaya sepenuhnya atas seluruh ajaran beliau, iman atas jami'i ma ja'abihi min Qur'an wa sunnah. Semua yang beliau sampaikan berupa kitab atau Al-Quran ini juga kita yakini sepenuhnya sebagai wahyu dari Allah. Bahkan termasuk sunnah tadi, perilaku, ucapan Nabi. Karena pada dasarnya Nabi itu tidak mengucapkan satu kata pun kecuali berdasarkan wahyu. Itu penegasan dari Allah juga begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ada satupun kalimat keluar berdasar hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu yuha, wahyu yang disampaikan, yang diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril ya. Nah jadi nasihah li rasuli artinya iman kepada Rasulullah dengan segala yang dibawa, yang diajarkan. Bahkan wa fi mahabbati Rasulillah mahabbatullah. Kalau kita iman kemudian salah satu ekspresinya adalah kita mencintai beliau,
Mencintai Rasulullah berarti juga mencintai Allah. Ini di surat Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bentuk ya, ini ada kaitan dengan yang pertama tadi, nasihat kepada Allah itu kan iman kepada Allah ya, dengan segala aspeknya. Nah, kalau kemudian kita ingin mengekspresikan, membuktikan bahwa kita beriman dan mencintai Allah, ikuti Rasulnya. Jadi ini satu kesatuan. Maka in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ini kata Rasul. Loh, kok berani Rasul mengatakan? Karena diperintah oleh Allah begitu. Ini kan kalam Allah ini. Ikuti saya, itu kata Nabi. Kalau kamu betul beriman kepada Allah, kamu ingin buktikan imanmu kepada Allah, ikuti saya. Bagaimana cara menyembah, bagaimana cara berkeluarga, bermasyarakat, dan semuanya itu semua sudah tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Maka fattabi'uni, ikuti saya, yuhibbukumullah. Jadi kalau kamu mengikuti cara hidup seperti saya, maka Allah juga mencintai kamu. Ini kata Nabi ya. Tetapi ini adalah kalam Allah ya. Kalam Allah yang disampaikan dan diucapkan oleh Nabi kita. Dan ini bagian dari Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 31. Begitu juga fi ta'ati Rasulillah ta'atullah azza wajal. Kalau kita taat kepada Rasul, artinya ya tadi ya, mengikuti, mematuhi anjuran perintah beliau, berarti juga taat kepada Allah. Ini di surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Nah, siapa yang taat kepada Rasul berarti dia juga sungguh telah taat kepada Allah. Jadi artinya tidak bisa dipisah. Ada dulu sempat ada ya satu kelompok atau aliran gitu, namanya ingkarus sunnah. Jadi tidak mau sunnah Rasul, jadi pokoknya kitab saja. Rasul itu kan ada yang doif, ada yang maudhu, ada yang palsu gitu. Jadi alasannya begitu. Tapi kalau kalam Allah kan sudah pasti kebenarannya. Nah, tapi ya Kak, salah faham namanya seperti ini. Karena memahami ajaran Allah tidak mungkin tanpa Rasul. Wong yang dapat wahyu itu Rasul, kok kita melopanti Rasul itu gimana? Itu kan tidak mungkin. Maka Allah itu bahkan menggandengkan ya, menyandingkan Rasul dengan Allah sendiri, dengan namanya. Jadi kalimah tauhid itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi tentu ini bukan sembarangan, bukan sembarangan makhluk ini. Bahkan tidak ada satupun nama malaikat atau nama nabi Rasul yang lain yang disebut bersama nama Allah. Hanya nama Nabi Muhammad yang disebut bersama Allah. Itu artinya sungguh sangat istimewa beliau ini memang. Nah, itu maka ketaatan kita kepada Rasul, kepatuhan kita mengikuti contoh Rasul adalah bukti ketaatan kita kepada Allah, juga kecintaan kita kepadanya. Lalu yang ketiga, wali kitabih ya, mestinya ini 2 hadis ya, kalau tidak cukup tidak apa-apa, 1 aja. Nasihat yang ketiga adalah li kitabih. Ini sebenarnya semakna ya. Jadi kitab itu artinya tadi kalam Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Rasul. Jadi takunu bil iman bil kutubis samawiyah al munazzalah kulluha min indillahi ta'ala. Yang dimaksud nasihat kepada kitab-kitab Allah adalah beriman kepada semua kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, termasuk suhuf-suhuf ya kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu. Tapi semua itu lalu dirangkum, disempurnakan kitab yang paling akhir bernama Al-Quran. Nah, maka kalau beriman kepada Al-Quran, pasti juga beriman pada Injil, pada Taurat, pada Zabur, dan pada suhuf. Dan semua isi kitab-kitab terdahulu semuanya dirangkum dalam Al-Quran ini. Maka fungsi Al-Quran sebagai penyempurna dari semua kitab samawi. Maka ajaran dari Allah yang paling lengkap ya dalam Al-Quran ini. Bahwa konsep akidahnya, syariah-syariahnya sebagian ada yang sama. Kalau akidahnya sama semua, akidah tauhid ya. Tetapi kalau syariahnya mungkin ada yang beda-beda. Tetapi yang paling sempurna adalah syariah yang ada dalam Al-Quran. Tetapi kalau akidah tidak ada perbedaan antara Taurat, Injil, Zabur sampai Quran itu semua sama akidah tauhid.
Nah, cuman sebagian ya mereka itu kemudian ada yang merubah-rubah itu. Di dalam Taurat misalnya disebut dalam Quran ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, padahal nggak ada dalam Taurat itu. Orang Nasrani menyebut Al-Masih ibnullah, padahal itu tidak ada dalam Injil. Nah, itu beberapa koreksi yang memang oleh sebagian tokoh agama mereka itu dirubah. Meskipun yang lain juga tidak, tapi ada yang dirubah, itu sebabnya lalu tidak berlaku kitab-kitab itu setelah diturunkannya Al-Quran. Maka semua kitab samawi sebelumnya tidak boleh lagi diterapkan karena sudah dimansuh, namanya sudah diganti dengan yang paling sempurna, yang paling lengkap, yaitu Al-Quran Al-Karim ini. Nah, maka agama ini nasihat kepada kita, artinya kalau ingin tahu apa sih Islam itu, ya Quran itu. Apa sih isi dari ajaran Islam, ya Quran itu. Mulai konsep akidahnya, syariahnya, sampai pada akhlak-akhlaknya, itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita, informasi-informasi masa lalu yang kadang-kadang juga berisi nasihat ya. Kenapa Allah menceritakan Fir'aun, menceritakan kaumnya Nabi Nuh, kan diceritakan dalam Quran itu, supaya kita mengambil pesan-pesan moral yang ada di situ. Nah, jadi kan banyak sekali ya, kita disuruh menjelajah, disuruh mengamati bagaimana umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Supaya kita pelajari. Nah, di situ juga ada ajaran, tapi melalui sejarah, melalui cerita umat-umat di zaman dahulu. Termasuk tentang Bani Israel itu banyak sekali ya. Sampai Nabi secara khusus katakan, silakan diceritakan tentang orang Israel, tidak apa-apa, la ba'sa, kata Nabi. Misalnya bagaimana kenakalan mereka, kesombongan mereka. Mereka berani membunuh nabinya, bahkan ada juga mereka membunuh nabi gitu. Rewelnya mereka di surat Baqarah itu ya, disuruh nyembelih sapi aja tanyanya macam-macam sampai kesulitan sendiri gitu. Kaumnya Nabi Musa itu disuruh ketika keluar dari Mesir, disuruh masuk ke negaranya namanya Palestina, mereka tidak mau karena di situ ada kaum yang kuat gitu. Nabi Musa disuruh berangkat sendiri sama Tuhan. Musa, kamu berangkat sama Tuhan, Musa duduk di sini aja, saya tidak sanggup berperang lawan mereka. Itu saking nakali wong Israel ya. Nabi ini dengan maju perang dhisik, golek menang baru dia masuk. Lalu kan jaluk enake dhewe. Yaitu orang Israel. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an begitu. Nah, jadi Al-Qur'an menghimpun seluruh ajaran itu mulai umat terdahulu bahkan sampai tentang informasi masa depan ya. Tentang barzah, tentang akhirat itu ada dalam Al-Qur'an. Apa yang kita alami nanti di kuburan itu ada. Apa yang kita alami nanti ketika dibangkitkan kembali juga ada. Nah, supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita menjalani hidup ini untuk itu. Nanti kita akan ke sana itu. Kita setiap saat kadang-kadang ngubur ya, tetangga, teman, kerabat. Itu kan supaya kita mengambil pelajaran, kata Nabi ya. Besok kita, sekarang teman kita, tetangga, nanti satu saat kita yang akan kubur seperti itu. Nah, jadi itu semua adalah iktibar dan Quran menjelaskan itu semua. Makanya lalu agama ini nasihah li kitabih. Nah, kemudian li a'immatil muslimin. Nah, tadi nasihat juga kepada para a'immah, kepada para pemimpin. Di sini yang dimaksud adalah a'immatul muslimin imamun ayakunu al-hukam, yaitu ya pemimpin lah kalau kita ya, kalau dalam bahasa negara pemerintah gitu ya. Pokoknya orang-orang mengurus urusan orang-orang Islam, urusan masyarakat, itu namanya a'immah. Nah, di sini ada perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Surat apa ini? An-Nisa ya. Allah itu bahkan menyuruh kita mentaati pemerintah itu bahkan setelah kita mentaati rasulnya, setelah mentaati Allah. Jadi disebut berturutan. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang mengurus urusan-urusanmu di dunia ini. Ya, kalau kita diberi undang-undang peraturan ya, disuruh vaksin, kan ini peraturan pemerintah ini. Taati, jangan membangkang pada pemerintah. Karena Allah menyuruh kita taat selama tidak diperintah maksiat ya. Jadi memang ada hadis Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi kalau arahan pemerintah, undang-undangnya, peraturannya memang untuk kemaslahatan masyarakat, wajib ditaati.
Jadi kalau lalu kita tarik kepada ranah ibadah kepada Allah, taat pada pemerintah itu ibadah. Jadi biasanya kalau kita ini kan bermental ummal namanya, kuli. Kalau saya taat dapat apa kan gitu? Dapat pahala gitu. Jadi kalau kita ikut vaksin Covid itu dapat pahala. Nah, jadi begitu kita tarik sebagai ibadah, ibadah muamalah atau ibadah ammah namanya ya. Kalau kita berlalu lintas kan harus ikut aturan. Kalau coba kita menentang aturan, ya minimal celaka kan gitu. Tapi dosa itu. Sering saya sampaikan ke mahasiswa itu. Undang-undang lalu lintas itu kan untuk supaya kita bisa berjalan dengan tertib dan selamat semua. Coba ketika ada yang melanggar, ya celaka. Itu sudah umum ya, polisi pasti begitu. Awal dari celaka adalah pelanggaran. Jelas merah diterobos. Lah dari sana sudah banter ya, ditabrak. Salahnya sendiri karena melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Ini peraturan manusia tapi peraturan ulil amri tadi. Nah, di situ maka pada dasarnya seluruh aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri kalau dalam rangka maslahat itu juga diperintah oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 59 ya. Jadi itu dasarnya. Jadi kadang-kadang orang itu hanya karena tadi ya kefahaman yang sempit atau kepentingan lalu menolak gitu. Atau kadang-kadang kepentingan bisnis ya macam-macam lah itu wallahu a'lam ya. Tapi ya itu tadi. Jadi karena ketidakfahaman atas tuntunan-tuntunan Allah seperti ini. Jadi tentu harus ada syarah kalau bahasa kita ya, ada penjelasan-penjelasan. Sehingga lalu taat kepada pemerintah selama bukan maksiat itu sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah yang nyuruh gitu. Jadi tidak boleh membangkang. Banyak sekali hadis-hadis Nabi ya itu kalau orang itu membangkang maka disebut bughot namanya. Bughot itu pemberontak. Itu bahkan ya kalau dalam bahasa ekstrim itu boleh dihukum mati gitu ya. Boleh desersi ya. Jadi kalau bahasa ekstrimnya halal darahnya sampai seperti itu. Kalau memang membahayakan kan begitu. Misalnya tadi larangan narkoba misalnya, itu kan karena berbahaya. Bagaimana hukumnya orang yang mengedarkan, menjual atau apapun lah itu menjadi bandar pisan itu? Boleh dihukum mati itu karena dia membahayakan masyarakat banyak gitu. Perampok, penjahat atau apapun lah itu ya. Karena itu semua bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh ulil amri ini, oleh pemerintah. Nah, seorang muslim konsep bermasyarakat bernegaranya seperti itu. Jadi kita bernegara ini berdasarkan agama juga gitu. Memang tidak harus berbentuk negara agama, itu hanya formalitas, tapi yang penting bagaimana maslahatil ammah yang menjadi tujuan beragama itu dicapai. Pemerintahnya apa saja. Zaman Nabi malah tidak ada namanya pemerintahan kan, tapi semua masyarakat taat pada aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi. Nah itu makanya ulil amri adalah orang-orang yang mengurus nama disebut dengan a'immatul muslimin tadi. Nah yang terakhir tadi wali ammatihim, keseluruhan, jadi nasihat kepada keseluruhan itu apa? Dzalika bi irsyadihim limasolihim fi amri akhiratih wa dunyahum. Agama ini nasihat bagi seluruh masyarakat secara umum, artinya agar kita ini memberi irsyad, memberi petunjuk, memberi arahan untuk kemaslahatan mereka, baik selama di dunia, lebih-lebih ketika di akhirat nanti. Jadi harus saling nasihati, saling memberitahu ya satu sama lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan Nabi, mari kita lakukan. Oh itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi. Kita harus menjauhi dan meninggalkan. Itu namanya irsyad lima solihim. Kita harus memberi arahan, memberi petunjuk, memberi tahu. Wa mimma yu'sifu lau annal muslimin qad tahawanu fil qiyami bihaqqi nafsi ba'dihim ba'do ini maghribnya. Nah memang kadang-kadang orang itu lupa atau ceroboh terhadap apa-apa yang diajarkan ini. Ini maka mudah-mudahan satu hadis ya, dua kalimah yang pendek ini bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan semakin menguatkan semangat kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan hikmah Ramadan semakin sehat jiwa raga kita, semakin meningkat kualitas ibadah hidup kita. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.